Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Asuh Metiko bersama dengan saya Sartika. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Baiklah teman-teman semuanya, pada podcast kali ini saya akan membahas topik tentang self love, yaitu mencintai diri sendiri. Nah, bagi sobat Metiko nih, teman-teman Metiko, apakah kalian sudah tahu apa itu self love atau mencintai diri sendiri? Nah, bagi yang belum tahu, di sini saya akan kupas satu persatu ya, apa itu self love. Kita akan bahas yang pertama, yaitu secara pengertiannya. Self love adalah atau mencintai diri sendiri, di mana perasaan percaya dan bangga atas kemampuan diri sendiri. Biasanya self-love atau mencintai diri sendiri ini akan membantu kamu menikmati saat-saat indah dalam hidup. Selain itu, self-love juga membantu kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk menangani saat-saat buruk. Untuk itu, bisa mencintai diri sendiri memang bukan hal mudah. Self-love sendiri bisa jadi sulit dilakukan loh teman-teman. Kenapa? Karena ada perasaan kita tidak cukup baik atau perasaan bersalah saat mengutamakan kebutuhan pribadi. Nah, mengembangkan cinta diri itu membutuhkan waktu, kesabaran, dan latihan. Tetapi psikolog menegaskan, self-love pantas didapatkan dan dicapai oleh semua orang. Nah, di sini ada 6 cara untuk mempraktekkan self-love menurut psikolog. Yang pertama, praktekkan perawatan diri. Nah, perawatan diri memang suatu impian bagi para kaum wanita. Biasanya mereka bisa langsung untuk mempercantik diri mereka dan untuk menikmati hal-hal yang indah. Nah, perawatan diri di sini adalah segala sesuatu yang bisa Anda lakukan yang bermanfaat bagi kesehatan fisik, mental, atau emosional. Ada banyak sih caranya untuk perawatan diri. Salah satunya jika ada waktu luang atau waktu weekend, nah kita bisa menggunakan nonton film atau acara televisi, memasak makanan, bermain permainan, healing atau pergi jalan-jalan. Nah, atau dengan cara berolahraga. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah belajar kesadaran diri. Kesadaran adalah tentang apa yang kamu rasakan tanpa penilaian, baik dari dalam hati maupun penginderaan. Kesadaran mencoba memisahkan kamu dari masa lalu atau masa depan dengan berfokus pada saat ini. Ada beberapa cara untuk melatih kesadaran, yaitu dengan cara meditasi, tarik nafas dalam-dalam, perhatikan panca indera seperti apa yang kamu cium, dengar, atau sentuh. Kemudian, poin yang ketiga adalah mempertanyakan pikiran negatif. Ketika kamu berpikir negatif seperti saya tidak layak atau saya tidak bisa melakukan ini. Nah, di situ pikiran kita sudah mulai terbentuk dengan hal-hal yang negatif. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu dan bagaimana kamu bisa mengubah perspektif untuk fokus pada kesuksesan? Selain itu, luangkan waktu untuk memikirkan bagaimana faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi opini kamu tentang diri kamu sendiri.
Terkadang kamu tidak ada waktu untuk teman atau orang penting lainnya. Tetapi cobalah renungkan atau pikirkan. Terkadang kebutuhan mereka tidak masuk akal. Kemudian poin yang keempat adalah tetapkan batasan dan bersikap tegas. Menetapkan batasan fisik dan emosional dapat membantu kamu mengontrol cara memperlakukan diri sendiri dan cara orang lain memperlakukan kamu. Keduanya penting untuk mencintai diri sendiri. Nah, menetapkan batasan bisa dilihat kok seperti belajar. Contohnya nih, kita belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Kemudian, membuat keputusan terlepas dari pendapat orang lain tentang kamu. Mempertahankan diri dan kebutuhan kamu. Nah, batasan kamu dapat berubah seiring berjalannya waktu dan menegakkan batasan baru. Tidak perlu permintaan maaf. Kemudian, pada poin kelima yaitu berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Berkat media sosial, terlalu mudah untuk melihat versi ideal dari kehidupan dan pencapaian orang lain. Membandingkan diri kamu dengan orang lain dapat merusak penghargaan diri dan self-love. Ingatlah bahwa media sosial tidak nyata. Banyak orang mengenakan topeng demi citra diri. Apa yang ditampilkan di media sosial hanya sebagian kecil dari masalah dan kesulitan yang mewarnai kehidupan individu. Kemudian yang keenam adalah menjauh orang toksik. Nah, orang toksik dapat membatasi kemampuan untuk menumbuhkan self-love. Kehidupan yang untuk mencintai diri sendiri itu akan lebih mudah jika orang-orang di sekitar kamu memberikan penegasan dan rasa hormat yang positif. Nah, adapun ciri-ciri orang toksik termasuk menjadi tahan atau takut akan pertumbuhan kamu. Hanya mengatakan hal-hal negatif. Mengabaikan pendapat kamu, mengabaikan batasan yang kamu tetapkan, membuat kamu lelah setelah menghabiskan waktu bersama. Nah, itu ya teman-teman ciri-ciri orang toksik. Setelah berbicara dengan seseorang, tanyakan pada diri kamu, apakah saya merasa lebih baik atau lebih buruk daripada sebelum percakapan dimulai? Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, orang toksik memang harus kita kurangi ya, agar tidak mengurangi rasa self-love kita. Kemudian kita perlu juga untuk memahami kekurangan. Dari orang-orang yang sudah kamu temui, pasti sudah jelas tidak ada dari mereka yang sepenuhnya baik ataupun buruk. Setiap pribadi terlahir unik dengan dirinya masing-masing, tanpa perlu banyak pengakuan. Kenali seperti apa diri kamu tanpa perlu merasa selalu kurang. Salah satu syarat menjadi manusia memang tidak sempurna. Untuk itu, sobat-sobat Metiko, buanglah jauh-jauh pikiran kalau kamu tidak layak diterima. Cukup percayai dirimu unik tanpa perlu pengakuan orang lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah memaafkan diri sendiri. Nah, berhenti merasa diri kamu egois karena sudah mengecewakan orang lain. Setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dari stigma negatif. Nah, teman-teman Metiko, sikap egois justru jauh lebih mudah dihilangkan jika kamu mampu memaafkan diri sendiri. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Gak perlu lagi mengikuti standar yang kurang nyaman untuk kamu.
Lakukan apa yang kamu suka dan buka kesempatan lebih positif dan berhenti menyalahkan diri kamu. Kemudian langkah terakhir adalah berbuat baik untuk diri sendiri. Berbuat baik kepada orang lain belum tentu menyenangkan. Tapi, apakah kamu sudah berbuat baik pada dirimu sendiri? Memenuhi setiap tanggung jawab dalam lingkup sosial itu memang sangat penting. Nah, kamu butuh self reward agar nggak terus-terusan terjebak dalam lingkaran negatif. Lakukan apa yang kamu suka agar suasana hati nggak ikut terganggu. Contohnya nih, bagi perempuan ingin membeli skincare atau makanan dan traveling, nah itu jauh bisa membuat kamu lebih bahagia. Nah, teman-teman, demikianlah tentang self love atau mencintai diri sendiri. Untuk itu, kita harus berhenti membandingkan dan harus berhenti memahami kekurangan. Kemudian kita harus mencintai diri kita sendiri agar kita tidak jatuh lebih ke dalamnya karena merasa membandingkan, karena merasa tidak pede dan mempertanyakan pikiran negatif. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Thank you.